Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kreator Amatir. Kali ini saya akan menceritakan kembali tentang pelet bawang putih. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Begitu susah untuk mendapatkan hati seseorang, namun hasrat ini sangat ingin memilikinya. Meskipun sulit, tapi Harry tidak menyerah dengan niatnya. Harry terus berusaha mendapatkan hati seseorang yang menjadi incarannya, meskipun harus menggunakan cara yang di luar dugaan. Sampai akhirnya Harry bisa mendapatkan hati Yani dengan cara memeletnya dengan sebuah bumbu dapur, yaitu bawang putih. Meskipun efek yang didapatnya membutuhkan waktu yang lama, namun Harry berusaha sesabar mungkin untuk melakukannya. Harry memilih pelet bawang putih ini karena prosesnya yang mudah dan juga tanpa harus melakukan ritual yang sulit. Dengan bermodalkan panduan dari internet, Harry mampu menarik hati Yani yang dulu susah untuk didapatkan, dan kini Yani mendatangi Harry dengan memohon agar Harry menerima cintanya dan menikahinya. Kita mundur ke tahun 2017, di mana di situ tempat di pesisir pantai utara Pulau Jawa terdapat sekumpulan anak muda-mudi yang sedang memandangi indahnya matahari tenggelam. Langit yang awalnya berwarna biru kini berubah menjadi jingga kemerahan, menandakan matahari akan tenggelam. Tampak jelas mereka menyaksikan proses demi proses tenggelamnya matahari di suatu pantai. Warnanya yang kemerahan seakan menghipnotis sekumpulan muda-mudi ini. Andai aku sudah menjalani hubungan dengan Yani, mungkin keindahan ini akan mewarnai kita berdua, pikir Harry dalam hati. Namun yang lain masih tetap terpukau dengan keindahan tersebut. Namun keindahan langit tersebut harus menghilang seiring berjalannya waktu dan berganti menghitam dan gelap, menandakan waktu maghrib sudah usai. Maka mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sampai saat ini Harry masih berharap kalau Harry bisa mengungkapkan perasaannya terhadap Yani. Namun jangankan mengungkapkan perasaannya, untuk berbicara pun rasanya terkunci dan kaku bibir Harry. Maka Harry pun tidak bisa mengungkapkan apa-apa kepada Yani. Bahkan saat mereka berkumpul pun mereka tak saling bicara, hanya terdiam kaku saat bertatapan. Meskipun teman yang lain menanyakan kepada Harry dan juga Yani tidak saling berbicara, Harry hanya beralasan saja.
Yani tidak mengetahui gerak-gerik Harry. Yani juga tidak menyadari kalau Harry menyukainya. Namun Yani juga sadar kalau mereka hanya berteman baik dan tidak ingin hancur karena hubungan spesial. Yani juga sadar kalau Yani sudah memiliki pendamping hati yang dia sembunyikan dari teman-temannya yang juga berpikir seperti Harry. Tidak ingin pertemanan mereka hancur hanya karena Yani sudah memiliki kekasih. Yani tidak ingin membuat teman-temannya merasa cemburu. Karena setidaknya merekalah yang selalu ada di saat Yani sedang mengalami keterpurukan. Dan mereka pula yang selalu menghibur Yani saat Yani dalam kesedihan. Desi, Yuli, Memei, Asep, Dani, Agus, dan juga Harry. Merekalah yang selalu ada saat Yani membutuhkan sosok teman. Namun lain dengan Agus yang mengetahui gerak-gerik Harry. "Aku tahu Her, kenapa tadi kamu diam terus?" ucap Agus saat berjalan pulang. Agus dan Harry rumahnya satu arah, sedangkan yang lain satu arah dengan Yani. "Sotoy kamu Gus," jawab Harry. "Kamu ada rasa kan sama Yani?" tanya Agus. Harry langsung membungkam mulut Agus dan menyuruhnya berhenti bicara. Agus kemudian melepaskan tangan Harry dan berteriak, "Asem kamu Her." "Aku bicara fakta Her," ucap Agus. "Hush, nanti kedengaran yang lain," jawab Harry. "Memang kenapa kalau kedengaran yang lain? Apa kamu mau tanya? Apa kamu malu?" tanya Agus. "Bukan malu Gus, tapi nggak enak. Lagi pula aku nggak mau pertemanan kita hancur karena salah satu dari kita berpacaran Gus." "Alah, dengan mereka Her. Alah, persetan dengan mereka Her. Hati kamu yang merasakan itu. Kamu, bukannya mereka. Lagi pula, apa hak mereka melarangmu berpacaran dengan si Yani?" ucap Agus. "Bukan gitu kampret. Masalahnya kalau aku pacaran sama Yani dan apabila suatu saat ada masalah, yang jelas hubungan kita hancur. Bukan hubungan pacaran saja yang hancur, tapi pertemanan aku dan Yani juga akan hancur Gus," jelas Harry. Agus sedikit berpikir. "Iya juga sih," jawab Agus singkat. "Ya sudah, kita pisah di sini ya Her. Besok kita bicarakan lagi." "Oke Gus, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, please," Harry memohon pada Agus. "Iya Her, tenang saja. Aku jaga rahasia kita," jawab Agus. "Terima kasih Gus. Aku langsung masuk rumah ya Gus," ucap Harry. Harry dan Agus pun kini berpisah. Sesampainya di rumah, Harry langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Tak peduli ibunya ngomel-ngomel kepada Harry, karena Harry tidak melakukan kewajibannya. Harry pun membayangkan dirinya sedang berjalan bersama Yani di sebuah taman yang tampak indah untuk dipandang. Semakin lama bayangannya tersebut sampai terbawa ke alam mimpinya. Harry sampai tiba di mana di alam mimpinya Harry dan Yani tengah kehujanan. Tapi saat Harry membuka matanya, ternyata ibunya tengah membangunkan Harry dengan air yang dicipratkan ke tubuhnya. Ibu Harry membangunkannya dan menyuruhnya menjalankan kewajibannya, yaitu sholat subuh. Akhirnya Harry pun bangun dan saat melihat jam ternyata sudah menunjukkan jam 4.30 atau jam setengah 5 pagi. "Gila, aku tidur dari sore berarti,"
tapi rasanya cuman beberapa menit saja. Ya sudahlah, aku mandi dulu untuk melaksanakan sholat subuh, gerutu Harry sembari perlahan berjalan menuju ke kamar mandi. Harry pun lalu mandi dan bergegas ke musola terdekat karena suara azan subuh sudah berkumandang. Setelah melaksanakan sholat subuh, Harry pun bergegas ke tempat ibunya di pasar untuk membantu ibunya berjualan berbagai bumbu dapur. Rutinitas Harry saat pagi hari adalah membantu ibunya berjualan berbagai bumbu dapur. Setelah matahari terlihat, Harry pun kembali ke rumah untuk mengurus rumah dan mengerjakan apapun yang bisa dikerjakan. Karena saat ini Harry belum mendapatkan pekerjaan, tidak seperti teman-temannya yang lain. Harry bisa mendapatkan uang dengan membantu ibunya di pasar. Kala sore tiba, Harry seperti biasa berkumpul bersama teman-temannya untuk melihat tenggelamnya matahari. Seperti itulah yang Harry lakukan setiap hari sampai saat Harry mendapatkan pekerjaan di kampung sebelah. Saat itulah Harry akan memberanikan diri mengutarakan perasaannya kepada Yani. Di sisi lain, kita masuk ke sisi Yani. Setelah Yani dan Harry saling berdiam-diaman, ada rasa curiga dari teman-temannya dan berusaha menanyakan langsung kepada Yani dalam perjalanan pulang. "Yan, kamu ada masalah apa dengan Harry?" tanya Desi, Yuli, Memei, Asep, dan juga Dani, yang kebetulan rumahnya searah dengan Yani. "Enggak kok, enggak ada masalah apa-apa," jawab Yani. "Lantas, kenapa kamu tidak seperti biasanya? Biasanya kamu sama si Harry begitu dekat dan begitu ramai," tanya Asep. "Iya Yan, betul itu," sambung Desi. "Aku hanya sedang banyak masalah aja di tempat kerja, Des. Jadi lagi gak ada rasa buat bercanda sama Harry. Jangankan sama Harry, sama kalian juga sama kan?" jelas Yani. Yang lain hanya bisa mengangguk paham dan tidak memperpanjang pertanyaannya. Satu persatu dari mereka sudah sampai di rumahnya. Kini tersisa Yani dan juga Desi. Desi masih belum siap menceritakan segala permasalahan yang Yani alami. Dan Yani pun memasuki rumahnya tersebut terdahulu. Setelah Yani masuk, lantas Yani bergegas membersihkan diri dan kemudian memasuki kamarnya dan memberikan kabar kepada kekasihnya melalui sambungan telepon genggamnya. Yani melakukan telepon kepada kekasihnya sampai larut malam. Sampai tidak terasa Yani pun tertidur dengan tanpa sadar telepon belum dimatikan. Beberapa jam kemudian telepon mati bersamaan dengan habisnya baterai ponsel Yani. Yani terbangun tepat jam 3 pagi. Dan saat melihat ponselnya, ternyata baterainya sudah habis. Yani pun mengecas ponselnya, dilanjutkan dengan mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat malam. Namun saat hendak mengambil wudhu, tiba-tiba airnya habis dan lampu di rumah pun padam. Yani pun mengurungkan sholat malamnya dan mencabut ponsel yang sedang dicas dan dipindahkan ke power bank yang menunggu waktu subuh tiba dengan berbaring di tempat tidurnya dalam keadaan gelap, hanya mengandalkan penerangan dari lampu emergensi yang sudah redup. Bersamaan dengan waktu azan subuh, lampu kembali nyala
Yani pun bergegas mandi dan mengambil wudhu, kemudian melanjutkan ibadah sholat subuh. Setelah itu Yani melakukan sholat subuh di rumah sendiri, tidak di musola. Setelah Yani menjalankan sholat subuh, Yani langsung bersiap mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat bekerja. Karena tempat ia bekerja sangat jauh, jadi Yani harus terbiasa mempersiapkan segalanya setelah sholat subuh. Tak lupa Yani mengabari kekasihnya dan bercanda lewat telepon dengannya. Setelah itu Yani bersiap untuk berangkat bekerja. Dan tidak lama Yani mulai berangkat bekerja dengan berjalan kaki. Tanpa Yani sadari, Harry sedang memandangi Yani yang sedang berjalan seorang diri. Harry tampak terpesona melihat Yani yang berjalan sendiri. Ada hasrat untuk menghampiri Yani, namun Harry harus segera pulang ke rumah karena ada barang ibunya yang tertinggal di rumah. Sial, andai saja tidak harus mengambil barang di rumah, aku akan menghampiri Yani. Setelah itu Harry memantapkan niatnya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Yani. Namun sore itu Yani tidak terlihat sama sekali. Semua temannya menanyakan pada Harry seakan menyudutkan Harry. Harry merasa bingung. Kenapa teman-temannya menatap Harry begitu tajamnya? Harry pun menanyakan kepada teman-temannya perihal mereka menatap Harry seperti tadi. Kalian ini kenapa? Ada apa? Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Harry. Bukannya kalian sedang ada konflik, Harry? Tanya beberapa temannya, yaitu Desi, Yuli, Memei, dan juga Asep. Konflik apa sih? Aku tidak mengerti, jawab Harry. Kalian berdua diam-diaman, berarti ada konflik kan? Tanya Memei. Astagfirullah, Mei, aku sama Yani tidak ada konflik apa-apa. Hanya kami sedang ada masalah masing-masing. Aku sedang ada masalah di rumah dan Yani sedang ada masalah di tempat kerjanya, jawab Harry. Teman-temannya pun tidak percaya begitu saja tentang perkataan Harry. Kalau kalian tidak percaya padaku, silakan tanyakan langsung pada Yani, ucap Harry. Oh iya, besok aku akan berangkat ke sebuah kota untuk menemui temanku. Katanya ada pekerjaan buatku. Aku minta doanya dari kalian, ucap Harry. Pasti Her, kau kan temanku, jadi pasti akan aku doakan sebaik mungkin. Mereka pun melanjutkan perkumpulannya untuk menikmati suasana sore hari dan menyaksikan tenggelamnya matahari. Sungguh indah suasana sore hari di kampung ini. Tapi sayangnya besok aku akan meninggalkan tempat ini dan tak akan bisa memandangi keindahan suasana sore seperti ini di tempat ini, ucap Harry dalam hati sembari terus memandangi jingganya sore hari itu dan menikmati tenggelamnya matahari. Setelah matahari tenggelam, Harry dan yang lainnya memutuskan untuk membubarkan diri dan kembali pulang. Harry bergegas mandi dan melakukan sholat maghrib meski dalam keadaan terlambat. Begitu juga dengan yang lainnya. Singkat cerita, keesokan paginya di saat Harry sedang berjalan menuju ke rumahnya setelah membantu ibunya di pasar, Harry pun berusaha menghampiri Yani yang berpapasan di jalan.
dan Harry pun memberanikan diri untuk mengungkapkannya. Namun sayang seribu sayang, Yani menjawab dengan jawaban yang tidak Harry sangka. Meskipun dengan cara lembut, tapi setidaknya membuat Harry down. "Yan, bisa bicara sebentar?" tanya Harry. "Oh, silahkan Her, ada apa ya?" jawab Yani dan bertanya pada Harry. Yan, sebenarnya..." Harry berhenti sejenak mengumpulkan keberaniannya. "Apa Her, ngomong aja," ucap Yani. "Anu, uh, aku suka sama kamu. Sudah dari dulu Yan. Maukah kamu jadi pacarku?" ucap Harry sembari bergetar. "Biasa aja kali ngomongnya, gak usah gemeter begitu," ucap Yani. "Jadi bagaimana Yan? Mau apa tidak?" tanya Harry. Gimana ya Her? Masalahnya aku sudah memiliki kekasih. Lebih baik kita berteman aja ya Her. Lagi pula kamu itu sahabatku. Aku gak mau persahabatan kita hancur hanya karena ada hubungan yang lebih dari persahabatan." Harry pun hanya bisa terdiam lemas mendengar jawaban Yani, dan Harry pun berusaha menerimanya dengan lapang dada. "Baiklah Yan, kalau gitu keputusanmu." "Maaf ya Her," ucap Yani. "Iya Yan, gak apa-apa. Oh iya, kalian aku mau pamit sama kamu karena kemarin kamu tidak ada, jadi sekarang aja." "Pamit? Emang mau kemana Her?" tanya Yani. "Aku mau pergi ke kota. Ada teman yang menawarkan pekerjaan padaku. Jadi aku akan coba bekerja di kota," jawab Harry. "Semoga sukses ya Her. Tapi ingat, jangan lupakan kami yang ada di sini," ucap Yani. "Pasti Yan, aku gak akan pernah bisa melupakan kalian." "Ya sudah, aku pulang dulu Yan. Aku siap-siap," ucap Harry. "Iya Her, aku juga mau berangkat kerja," jawab Yani. Pertemuan mereka menjadi pertemuan terakhir sebelum Harry pergi ke kota untuk bekerja, dan Harry pun pulang dengan tanpa adanya rasa semangat sedikit pun karena mendengar jawaban dari Yani. Singkat cerita, Harry pun berangkat ke kota, dan setelah sampai, Harry dijemput oleh temannya dan dibawanya ke tempat yang bakal Harry bekerja. Harry dipertemukan dan dikenalkan ke seseorang pemilik perusahaan itu, karena pemiliknya adalah ayah dari temannya Harry. Ayah dari temannya Harry yang bernama Robby, jadi Harry bisa dengan mudah bekerja di sana tanpa harus melakukan tes terlebih dahulu. Dan Harry pun ditempatkan di posisi yang tinggi. Namun Harry bernegosiasi dengan Pak Dadang, yaitu ayahnya Robby, untuk ditempatkan di bagian bawah saja. Karena menurut Harry belum pantas dan belum mampu menduduki jabatan tersebut. "Bagaimana kabarmu Her? Sudah lama tidak bertemu," tanya Robby. "Alhamdulillah Rob, baik. Kamu sendiri bagaimana?" jawab Harry dan kembali bertanya. "Aku baik. Ayo ikut aku, kita akan ke tempat kerja untuk mengenalkanmu sama pemilik perusahaan," ucap Robby. Harry pun mengikutinya dan naik ke motor yang Robby kendarai. "Hebat ya kamu Rob, sudah sukses aja," ucap Harry. "Belum Her, aku juga ini mau bekerja kok, sama sepertimu," jawab Robby. "Lalu
motor yang dikendarai Robi melaju ke sebuah perusahaan besar dan mereka langsung bertemu dengan pemiliknya, yaitu Pak Dadang. "Selamat datang, Naheri," ucap seseorang setengah baya itu. "Pak Dadang, bagaimana kabarnya, Pak?" tanya Heri. "Bapak baik, Her. Kamu sendiri bagaimana?" jawab Pak Dadang dan bertanya pada Heri. "Alhamdulillah baik," jawab Heri. "Bapak juga bekerja di sini, Pak?" tanya Heri. "Bukan, Bapak bukan bekerja. Lebih tepatnya, Bapak pemilik perusahaan ini," jawab Pak Dadang. "Wih, keren. Sekarang Bapak sudah sukses. Pantes motornya Robi bagus," ucap Heri. "Ya, begitulah nah Heri. Bapak minta Robi untuk mengajak kamu kerja di sini untuk menemani Robi, karena Robi ingin bekerja di sini bersamamu." "Lah, bukannya ini perusahaanmu juga, Rob?" tanya Heri. "Ini perusahaan bapakku, Her, bukan perusahaanku," jawab Robi. "Ya, setidaknya perusahaan bapakmu ya perusahaanmu juga lah, Rob," ucap Heri tersenyum pada Robi. "Sudah, jangan mempermasalahkan itu di sini," ucap Pak Dadang menimbrung. "Kita masuk, kita bicara di dalam saja." Mereka pun masuk ke dalam untuk memutuskan posisi yang akan mereka tempati. Singkat cerita, Pak Dadang meminta Robi dan Heri untuk menuruti keinginannya. "Robi, kamu akan Bapak tempatkan menjadi wakil direktur perusahaan, dan kamu Heri akan Bapak jadikan manajer di sini. Apa kalian bersedia?" tanya Pak Dadang. Heri dan Robi saling bertatapan heran. Mohon maaf, Pak. Sepertinya saya tidak bisa menerima posisi itu, Pak. Lebih baik saya menjadi bawahan saja. Saya belum pantas, Pak," ucap Heri. "Iya, Pak. Iya, Pak. Aku juga tidak pantas di posisi itu," sambung Robi. "Lantas, kalian mau ditempatkan di mana?" tanya Pak Dadang santai. "Kalau boleh, aku mau ditempatkan menjadi kepala pengawas saja, Pak, biar aku tahu siapa saja yang berbuat curang di perusahaan ini," menjawab Robi. "Kalau kamu, Naheri?" tanya Pak Dadang. "Bagaimana kalau aku menjadi bagian gudang saja, biar ada tenaga buat angkat-angkat barang, sekalian olahraga," jawab Heri. Bagaimana kalau kamu Bapak posisikan sebagai kepala gudang untuk mengawasi aktivitas di gudang," ucap Pak Dadang. Heri berpikir sejenak dan kemudian mengiyakan permintaan Pak Dadang. Setelah sepakat, Pak Dadang berucap, "Dasar anak muda zaman sekarang, dikasih jabatan yang enak malah milih bagian bawah." Heri dan Robi tidak menjawab dan mereka hanya tersenyum. "Ya sudah, Rob, bawa Heri ke tempat tinggal karyawan, atau mau tinggal di rumah Robi nah Heri?" ucap Pak Dadang pada Heri dan Robi. "Saya lebih baik tinggal di tempat tinggal karyawan saja, Pak. Gak enak kalau tinggal di rumah Robi, takut ngerepotin," menjawab Heri. "Kalau begitu aku juga tinggal di tempat karyawan ya, Pak. Sekalian nemenin Heri," ucap Robi. "Dasar kalian ini, kalau sudah bertemu pasti seperti ini. Gak hilang rasa kesederhanaan kalian," ucap Pak Dadang. Heri dan Robi kembali tersenyum. "Ya sudah, Pak, aku pergi ke tempat karyawan ya, Pak, sama Heri," ucap Robi. Dan mereka pun melangkah keluar dari ruangan Pak Dadang.
menuju ke tempat tinggal karyawan atau yang disebut dengan mes karyawan. Harry dan Robby pun sudah sampai di tempat tinggal karyawan atau disebut mes. Harry langsung membereskan perlengkapan bawaannya dengan dibantu oleh Robby. Setelah semua selesai, Robby meminta Harry menemaninya untuk mengambil keperluannya selama tinggal di tempat tinggal karyawan atau mes. Akhirnya mereka berdua pun menuju ke tempat Robby dan mengambil barang-barang yang diperlukan selama mereka tinggal di mes tersebut. Tampak seorang perempuan setengah baya yang menanti kepulangan Robby di depan rumahnya. Nah Harry, sapa Bu Neng. Harry pun segera menyalami Bu Neng. Kapan datang nah Harry? Tanya Bu Neng. Barusan Bu, jawab Harry. Ayo masuk dulu, kita makan dulu, ajak Bu Neng. Iya Bu, terima kasih, jawab Harry. Mereka pun masuk ke dalam dan kini mereka pun makan bersama di sana. Lalu Robby menyampaikan maksudnya untuk sementara tinggal di mes menemani Harry. Bu Neng pun menyetujuinya. Singkat cerita, setelah mereka berbincang, kini Robby dan Harry pun memutuskan untuk kembali ke mes untuk beristirahat dengan membawa beberapa barang keperluan seperlunya saja. Mereka pun langsung berangkat dari rumah Robby. Setelah sampai di mes, mereka pun membereskan kembali dan kemudian beristirahat karena mereka akan mulai bekerja dalam 3 hari lagi. Mereka pun memutuskan untuk tidak kemana-mana dan terus beristirahat di dalam mes. Dengan perbincangan mereka berdua. Bagaimana kau sudah menikah Her? Tanya Robby. Belum Rob, aku masih sendiri, jawab Harry. Kenapa belum menikah juga? Kamu itu sudah dewasa Her. Seharusnya kamu cepat-cepat menikah, ucap Robby. Lah, kamu sendiri kenapa belum menikah? Tanya Harry. Aku sudah menikah Her. Kamu tadi lihat kan siapa wanita yang berada di samping ibu? Ucap Robby. Emang siapa Rob? Tanya Harry. Dia itu istriku Her, jawab Robby. Harry terkejut mendengar jawaban Robby. Bagaimana mungkin Robby sudah menikah malah memilih tinggal di mes daripada di rumahnya sendiri menemani istrinya, ucap Harry dalam hati. Bagaimana Her, cantik kan? Tanya Robby. Iya Rob, cantik banget, jawab Harry. Lalu kenapa kamu tidak menjaga istrimu di rumah? Tanya Harry. Aku bosan suasana di rumah Her. Mending di sini sembari belajar mempelajari situasi di tempat kerja, jawab Robby. Kamu mau tahu nggak kenapa aku bisa mendapatkan wanita secantik itu? Ucap Robby. Jelas tahu lah, orang tuamu kan banyak uang. Jadi apa sih yang gak bisa dilakukan oleh keluargamu? Jawab Harry. Bukan Her, tapi Robby terdiam sejenak dan membisikkan sesuatu. Apa Rob? Tapi apa? Tanya Harry penasaran. Aku menggunakan pelet, jawab Robby pelan. Gila kamu Rob, ucap Harry. Aku mempelajarinya di situs-situs di internet Her. Coba aja, siapa tahu berhasil. Apalagi kamu taat beribadah, ucap Robby. Harry hanya terdiam dan berpikir.
Singkat cerita, malam harinya saat Robby tidur, Harry pun membuka ponselnya dan mencari artikel tentang pelet. Bagaimana macam ilmu pelet? Harry buka satu persatu sampai Harry terhenti di artikel pelet bawang putih. Harry berhenti bukan karena namanya yang aneh, melainkan syaratnya yang tidak begitu susah. Harry pun mulai membaca dan mulai menghafalkan tahap demi tahap. Setelah dipahami oleh Harry berencana akan memilih pelet itu untuk ditujukan kepada Yani. Harry pun yang awalnya tidak percaya dengan yang namanya pelet, kini Harry mantap untuk mencobanya tanpa berisik kepada Robby. Singkat cerita, sehari sebelum bekerja, Harry meyakinkan tekadnya untuk melakukannya tanpa sepengetahuan Robby. Harry pun mulai membeli bawang putih untuk ritualnya. Karena kamar Harry dan Robby berbeda, maka Harry bisa leluasa melakukan sesuatu di kamarnya. Harry pun mulai duduk bersila dan berkonsentrasi dengan menggenggam bawang putih di tangan kanannya dan membacakan basmalah sebanyak 33 kali dan menarik napas untuk meyakinkan dan berkonsentrasi dengan membayangkan wajah Yani tentunya. Lalu Harry membacakan bacaan yang diberikan di artikel tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Harry membacakan basmalah sebanyak 33 kali. Lalu Harry pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Harry membacanya, lalu Harry pun meniupkan ke bawang putih tersebut sebanyak 7 kali. Dan kemudian Harry menaruh bawang yang sudah dibacakan doa tersebut di bawah bantal yang ia pakai untuk tidur. Dan kemudian Harry pun terlelap tidur dengan terus membayangkan wajah Yani dalam pikirannya. Singkat cerita, keesokan harinya Harry mulai bekerja di tempat ayahnya Robby. Harry bekerja dengan sebaik mungkin karena Harry tidak ingin mengecewakan Pak Dadang, ayahnya Robby, dan juga Robby. Siang hari, Harry mencoba bekerja dengan baik dan mengesampingkan pikirannya tentang Yani. Dan setiap malamnya Harry melakukan amalan tersebut sebelum jam 12 malam. Meski Harry juga tidak tahu apa yang dia lakukan berhasil atau tidaknya. Setidaknya Harry sudah berusaha melakukannya. Rasa penasarannya di tempat lain. Setidaknya Harry sudah berusaha melakukan rasa penasarannya di tempat lain di kampung. Yani kini sedang dirundung permasalahan yang terus-menerus menimpa dirinya. Di samping permasalahan akan pekerjaannya, ditambah dengan kekasihnya yang ini mulai cemburu buta atau cemburu yang berlebihan terhadap Yani, yang mengakibatkan Yani selalu mengalami percekcokan dengan kekasihnya tersebut. Yani tidak bisa mengadukan kepada teman-temannya karena Yani tidak mau kalau teman-temannya tahu kalau selama ini Yani telah menyembunyikan sesuatu kepada mereka. Yani juga hendak mencurahkan hatinya pada Harry, yang kini Yani sudah merasakan adanya perasaan terhadap Harry. Namun Yani juga takut kalau ceritanya malah mengganggu pekerjaan Harry. Yani mencoba mempertahankan hubungannya dengan kekasihnya
dan menyimpan dan memendam berbagai permasalahan yang sudah dia alami. Namun semua itu masih terus dan terus berlanjut antara Yani dengan kekasihnya, selalu bertengkar. Sedangkan Harry masih terus melakukan amalan tersebut, dan kini sudah memasuki hari ke-12 Harry melakukan amalan tersebut. Harry akan menghentikannya apabila Yani menghubunginya dan mengungkapkan perasaannya. Sedangkan di hari itu juga Yani mengambil keputusan yang berat, di mana dia harus mengakhiri hubungannya dengan orang yang dulu dia cintai. Namun kini Yani memutuskannya dengan tanpa adanya penyesalan. Setelah berakhirnya hubungan dengan kekasihnya, kini yang ada dalam pikiran Yani hanyalah Harry. Singkat cerita, sebulan sudah Harry melakukan amalan tersebut, dan tanpa diduga Yani pun menghubungi Harry dan menceritakan semuanya kepada Harry. Harry pun terdiam sejenak dan berpikir, apa memang berhasil atau memang kebetulan Yani menghubungiku dan mengungkapkan perasaannya. Percakapan mereka pun berlangsung lama, dengan Yani yang terus memohon Harry untuk kembali dan menemaninya. Namun Harry masih belum bisa kembali dan berencana akan menemuinya untuk sekedar menghilangkan rasa kangennya kepada Yani dan teman-temannya yang lain. Selama Harry melakukan amalan tersebut, Yani selalu mendapatkan bisikan-bisikan lembut yang menyuruhnya untuk menemui Harry. Dan dalam pikirannya pula selalu terbayang-bayang wajah Harry. Beberapa minggu kemudian, Harry meminta izin untuk pulang ke kampungnya dan menemui Yani yang sedang sakit karena memikirkan Harry. Saat melihat Harry, Yani pun bangkit dan memeluk Harry. Orang tua Yani juga meminta Harry untuk menikahinya karena mereka tahu kalau Harry sudah memiliki perasaan suka terhadap Yani. Bahkan orang tua Yani tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Harry, karena sebelumnya Yani sudah menceritakan permasalahannya yang dia alami dengan kekasihnya. Bahkan ibunya Yani pun tampak tidak menyetujuinya berhubungan dengan kekasihnya itu. Maka orang tuanya Yani memohon kepada Harry. Harry tidak mengiyakan, melainkan meminta waktu untuk memikirkan perihal itu dan berdiskusi dengan keluarganya. Kemudian Harry dan Yani pun berjalan ke tempat biasa untuk memandangi indahnya jingga di sore itu bersama teman-teman yang lainnya. Kini Harry pun berterus terang kepada yang lainnya tentang hubungannya dengan Yani. Mereka pun tampak senang dengan berita tersebut. Ternyata di luar dugaanku. Aku malah berpikir dengan aku berhubungan spesial dengan Yani, maka akan membuat mereka kecewa. Tapi malah sebaliknya, pikir Harry dalam hati. Singkat cerita, setelah Harry berdiskusi dengan orang tuanya dan orang tuanya Harry menyetujuinya, kemudian Harry menyetujui permintaan dari ibunya Yani yang akan menikahi Yani secepat mungkin. Singkat cerita, Harry pun menikahi Yani dengan sederhana karena keinginan orang tuanya Yani, dan mereka pun tampak hidup berbahagia dengan pernikahannya tersebut. Terlihat juga rasa bahagia dari wajah sahabat-sahabatnya Harry juga akan pernikahan Harry dan Yani.
teman-temannya lah yang membantu melancarkan acaranya dengan menyediakan segala sesuatunya. Selang beberapa hari setelah pernikahan, Yani pun ikut ke kota dan tinggal di sebuah kontrakan dekat rumahnya Robi. Terlihat orang tuanya Robi pun tampak bahagia melihat Harry sudah menikah, dan Harry pun masih melanjutkan pekerjaannya di tempat ayahnya Robi, namun tidak menempati mes. Bahkan sampai saat ini pun tak ada satupun yang tahu kalau Harry sudah melakukan pelet bawang putih kepada Yani. Baik itu Robi, keluarganya, sahabatnya, orang tuanya, dan juga orang tuanya Yani. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Sedangkan Harry tidak merasakan adanya hal-hal negatif di tubuhnya, karena selama Harry melakukan amalan tersebut, Harry juga tak henti-hentinya menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama, dan juga terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Harry tahu kalau yang namanya pelet itu termasuk ke bagian ilmu sihir, namun Harry berpikir kalau Harry tidak melakukan pelet tersebut, melainkan Harry melakukan tirakat melalui doanya yang selama ini dia panjatkan dalam ibadahnya. Dengan niat yang tulus dan dengan izin yang maha kuasa, akhirnya pelet itu perlahan hilang dan tetap meninggalkan rasa cinta di dalam hati Yani. Dan cerita pun berakhir seperti ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan, mendengarkan, dan menikmati cerita dari Kang Holil ini. Tentunya Kang Holil juga diceritakan oleh orang lain. Entah benar atau tidaknya, kita tidak tahu. Seperti biasa, untuk teman-teman semua, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.